Kalau kamu leader, satu pertanyaan ini penting banget. Apa sebenarnya yang perlu saya pahami tentang AI supaya nggak ketinggalan zaman? Yuk kita obrolin. Aku akan spill rangkuman insight dari Ethan Mollick, salah satu sosok berpengaruh di dunia AI, tentang what leaders need to know about AI. Pertama, data penelitian terbukti AI meningkatkan kinerja tim. Di salah satu consulting group besar, konsultan yang pakai AI terbukti kualitas kerjanya naik sekitar 30%, pekerjaan selesai 25% lebih cepat, dan low performer juga naik kinerjanya signifikan. Atau di salah satu FMCG multinasional, sebuah field eksperimen nunjukin bahwa individu plus AI sama dengan kurang lebih satu tim yang tanpa AI. Cukup groundbreaking ya. Jadi di sini AI bantu ideation dan kreativitas seperti bikin alternatif ide, sudut pandang baru, atau variasi konsep. Artinya kalau organisasi kita nggak bereksperimen dengan AI, kita itu sama dengan sedang membuang peluang peningkatan produktivitas yang luar biasa. Kedua, AI makin pintar tapi juga makin gampang dipakai. Sebelumnya kan orang kayak ribet gitu ya, ngomongin prompt engineering, chain of thought, segala macem. Tapi AI model sekarang juga jauh lebih paham niat manusia. Kita nggak perlu jadi prompt engineer, yang penting bisa jelasin konteks dan masalahnya dengan jelas, seperti kita ngejelasin ke teman kita yang pinter gitu. Explore untuk dua hal, kerjaan-kerjaan serius, dan eksperimen yang iseng juga nggak apa-apa. Misalnya develop game yang fun atau ide yang konyol dan sebagainya. Karena dari situ bisa makin kelihatan kapabilitasnya. Jadi pesan untuk leader, hambatan teknis tuh udah jauh berkurang, hambatannya tinggal di kemauan mencoba aja. Ketiga, AI itu bukan alat biasa, tapi juga bukan dewa. Mollick menyebutnya jagged frontier. Artinya, batas kemampuan AI itu nggak rata. Ada tugas yang AI sangat jago, tapi ada tugas lain yang AI itu justru gagal total. AI bisa super jago, misalnya bantu bikin draft, analisis pola, ide-ide bisnis, dan sebagainya. Tapi juga ada tugas yang AI jelek banget. Misalnya perlu logika tertentu, atau fakta spesifik yang lain. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan pekerjaan apa nih yang bakal habis karena AI. Tapi ya, tugas mana dalam pekerjaan kita yang bisa dibantu AI? Maksudnya sehingga kita bisa lebih strategis ke hal-hal lain yang lebih perlu judgment, decision, dan manusia. Keempat, kerangka untuk organisasi adalah leadership, crowd, dan lab. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi, kerangka penerapan di organisasi itu bisa dimulai dari leadership. Leadernya dulu harus punya visi yang jelas, AI-nya mau dipakai buat apa. Kalau perlu, pimpin dengan contoh. Gunakan AI tool yang terbukti helpful, sendiri pakai di rapat, atau pakai buat memo, atau pakai buat analisis gitu. Kemudian yang kedua, untuk crowd alias maksud di sini adalah karyawan. Bisa diberikan akses ke general AI tools, misalnya diberi akses subscription. Jadi jika perlu juga bahkan bisa diberi insentif agar tim juga mau share cara pakainya. Jadi bukan diem-diem terlihat pinter sendiri gitu. Nah yang ketiga, lab. Sedangkan lab itu maksudnya R&D ya, Research and Development. Ini bagus banget nih kalau di sebuah kantor atau organisasi itu ada tim kecil yang bertugas untuk menguji dan menyebarkan workflow atau prompt yang terbukti efektif. Lalu melakukan benchmark juga untuk kemampuan AI pada masalah-masalah nyata di perusahaan sampai ke eksperimen sistem masa depan. Misalnya mau explore agentic workflow, automation end-to-end, dan sebagainya. Kelima, jadikan AI sebagai thinking partner kamu sebagai leader. Katanya sih leader itu kan sering kesepian ya, karena sendirian di puncak gitu ceritanya. Nah, AI bisa jadi sparring partner kamu untuk berbagi konteks tentang masalah, data kasar, opsi yang kita pikirin apa aja. Atau minta sesuatu, misalnya nanya, pertanyaan apa nih yang saya belum tanyain? Atau kasih saya 20 alternatif opsi. Atau simulasikan skenario terbaik dan terburuk. Dan lain-lain gitu. Bentuknya kita bisa entah voice mode ya di perjalanan kayak ngobrol sama konsultan pribadi atau buat satu project thread khusus untuk topik strategis organisasi kita. Jadi cara terbaik untuk stay update itu gimana? Ya selain baca berita, langsung mainin aja AI-nya. Nggak harus langsung ratusan kursus gitu ya atau FOMO ngikutin tren gitu ya. Cara paling efektif adalah langsung coba, eksperimen, mainin model baru saat muncul. Karena skill AI itu bukan teori, tapi kebiasaan pakai. Dan untuk para leader, AI bukan semata teknologi, ini soal cara kerja baru, yang cepat belajar, bisa unggul, yang nunggu ketinggalan.
Jangan lupa subscribe dan stay in touch supaya kita sama-sama bisa belajar adaptasi AI dengan percaya diri.